ada nambah berapa kilo gitu ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan adanya kondisi sekarang ini, itu ada tulisan yang bagus dari Pak Dahlan Iskan terkait dengan apalagi tentang corona. Ternyata kita harus punya cara pandang sosialisasi dalam waktu yang kita belum tahu kapan bisa selesainya ini, tapi ada kreativitas dan inovasi-inovasi baru yang harus kita kembangkan. Nah, ini mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat pencerahan dan mudah-mudahan dapat ilham apa ide untuk kita sambil di rumah, sambil bisa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan, sekaligus kalau dalam bahasa normatifnya sesuai dengan target kinerja yang sudah kita tetapkan pada tahun ini. Mungkin itu pengantar dari kami. Terima kasih sekali lagi Pak Agung, Bu Ika, silakan dimoderatorin acara kita. Nggak tahu nanti secapeknya, kalau udah capek nanti kita berhenti, kalau belum lanjut aja. Ngopi-ngopi dulu nanti Pak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, langsung aja ke Pak Agung. Pak Agung, saya bingung kalau udah kayak gini. Memberikan kita ya, Pak ya. Oke. Ya. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini semoga semuanya dalam kondisi sehat dan juga semangat ya. Work from home, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bukan menjadi negatif, bahkan menjadi positif. Hari ini saya diminta untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua, sharing ya barangkali ya, diberi judul motivasi kerja di rumah saat corona melanda negeri ya. Baik, mari kita mulai saja. Kang Denny sudah siap slide-nya? Siap, mangga Pak Kang Agung. Iya, mangga. Next slide-nya jadi buka. Ini yang di PDF atau di PowerPoint, Kang Denny? PDF yang terakhir, Kang Agung kirim tadi pagi. Kalau yang PowerPoint-nya? PowerPoint-nya pakai yang PowerPoint aja. Yang lama ya berarti? Enggak, yang baru saya kirim 2 juga kan? Yang PowerPoint-nya dikirim juga. Sebentar, Kang Agung. Iya. Hanya PDF aja, Kang Agung. Oh gitu, hanya PDF. Iya. Iya, Pak. Sudah saya kirim, Kang. Ya, sebentar, Kang. Adek gimana, Dek? Ya, mangga Kang Agung. Ya, siap full screen. Oke, siap. Baik, next screen aja, next. Ya, next lagi aja langsung. Ya, Bapak Ibu semua, ya ini adalah buku yang saya tulis, judulnya Tafakur Gado-Gado Simpang 5. Barangkali ada beberapa yang sudah pernah membacanya, namun mungkin juga banyak yang belum. Next screen kan? Next. Sebelum kita mulai, kepada Bapak Ibu semua mohon untuk disiapkan pulpen dan kertas untuk mencatat penjelasan tambahan yang mungkin dianggap perlu nanti. Kemudian nanti materi presentasi PowerPoint ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan, nanti dikirim setelah presentasi, ya. Jadi nggak usah dicatat
isi presentasinya, tetapi hal-hal penting saja yang barangkali dianggap perlu. Kemudian mohon kondisikan apabila memungkinkan, kondisikan tempat di rumah yang nyaman untuk mengikuti materi ini dan tidak terganggu anggota lain apabila memungkinkan. Ya. Baik, silakan disiapkan dulu kertas, pulpen. Ya. Ya, baik. Ini Bapak Ibu sekalian mohon di save dulu nomor WA saya karena nanti kita akan ada aktivitas juga ya. Nomor HP saya 08186229 yang bisa langsung di save di HP silahkan, yang mau dicatat di kertas dulu juga silahkan. Sekali lagi 0818629928. Sekali lagi 0818629928. Nanti kita akan ada aktivitas, jadi nanti saya juga akan mengadakan semacam survei kecil ya, yang nanti Bapak Ibu dimohon untuk aktif juga untuk mengirimkan hasil surveinya kepada saya via WA ya. Report juga ini pimpinan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di tampilan sudah kita saksikan Bapak Ibu sekalian bagaimana judulnya install the program dulu ya. Jadi kalau kita memiliki laptop, maka tentu kita harus menginstal dulu apa yang akan kita instalkan di sana, program-programnya. Bapak Ibu memiliki HP juga sama. Program apa saja yang dibutuhkan, termasuk mau chatting via Zoom ini juga kita harus install dulu Zoom-nya ya, atau juga program-program lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, akan saya awali dengan sebuah kisah real nyata yang saya alami beberapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, tahun 2016 kalau tidak salah. Saya mengalami satu masa sakit saya, sehingga harus dirawat di rumah sakit beberapa hari. Yang di saat itu sebelumnya saya belum pernah sakit sampai harus dirawat sekian lama. Yang ketika itu kemudian vonis dokter bahwa sakit saya itu menyebabkan saya harus mengkonsumsi obat sepanjang hidup saya. Ini vonis yang sangat mengagetkan bagi saya. Saya harus mengkonsumsi obat sepanjang hidup saya. Tak terbayangkan, ya Allah, bagaimana saya harus berbuat seperti itu. Padahal kita tahu juga obat-obatan, apalagi obat kimia ya, sangat berbahaya apabila kita terlalu banyak juga. Tetapi itulah vonis dokter yang di hari itu membuat saya sangat ngedrop sekali. Dunia ini serasa gelap, ya. Dunia ini serasa runtuh. Bagaimana saya nanti nggak bisa beraktivitas lagi, bagaimana nanti saya tidak bisa mengisi kegiatan-kegiatan sharing, training dan lain sebagainya. Dan di hari itu saya benar-benar terpuruk, ya, benar-benar merasa down, benar-benar merasa, ya Allah, apakah ini akhir hidup saya, bahkan seperti itu. Ya. Tetapi kemudian saya ikuti protokol apa yang harus dilakukan, anjuran dari dokter, kemudian pengobatan, dan kemudian tetapi saya tidak hanya berhenti di titik itu saja. Saya kemudian coba untuk men-set diri saya bahwa sebagaimana yang Tuhan Allah jelaskan bahwa setiap sakit ada obatnya. Maka saya pun berusaha berikhtiar untuk berobat, ya, untuk berobat dengan ke tempat lain, misalkan kemudian dengan alternatif, dengan herbal juga, tetapi yang secara ilmiah juga, ya. Nah, akhirnya ternyata perjalanan itu saya alami dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan kepada saya kemudahan dan kesembuhan. Dan satu poin yang saya dapatkan ketika itu adalah bahwa satu ungkapan yang menjadi penyemangat dalam diri saya yakinkan bahwa Allah memberi saya sakit justru karena Allah ingin saya itu sehat. Jadi itu akhirnya kalimat yang menyemangati saya, Allah memberi saya sakit karena Allah ingin saya sehat. Dan alhamdulillah ternyata saya diberi kesehatan hingga hari ini dan bisa melakukan aktivitas-aktivitas, berbagai aktivitas. Jadi satu keyakinan yang saya instalkan di pikiran saya bahwa
dengan sakit inilah Allah ingin saya sehat. Kenapa? Karena benar, justru dengan sakit itulah saya merubah semua pola hidup saya. Yang tadinya mungkin asal-asalan atau kurang sehat, atau seenaknya saja hidup, makan, istirahat, bekerja tanpa batas. Tapi kemudian setelah sakit itu saya berubah, dan justru alhamdulillah setelah itulah saya bisa melaksanakan aktivitas saya. Nah, poin yang ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian bahwa bukan hanya laptop, bukan hanya HP, diri kita pun bisa diinstal program kita, ya. Nah, khususnya lagi di dalam kondisi sekarang ini, dalam menghadapi masa pandemi ini, kalau yang kita dapatkan info atau input yang masuk ke dalam diri kita setiap hari adalah kengerian, rasa cemas, rasa takut, sakit, meninggal, dan seterusnya, maka lambat laun sesungguhnya itulah yang terinstal pada diri kita. Dan itu bisa sangat berakibat buruk pada diri kita. Di satu sisi benar, kondisi itu ada, ya real, itu menjadi kehati-hatian bagi kita. Tetapi kita pun harus berjuang, harus move on dari kondisi itu. Ya, kehati-hatian tetap, tetapi pun kita harus berjuang untuk bergerak, untuk menginstal sesuatu yang positif-positif bagi diri kita. Tadi Bapak Kepala menyampaikan salah satu tulisan Pak Dahlan Iskan, bagus sekali, yang kemarin mungkin ya, yang benar, kita saat ini dalam kondisi seperti ini dituntut untuk lebih kreatif, untuk move on, ya. Apalah lagi data yang kurang tentang virus ini, kita sudah tahu semuanya, ya. Maka yang harus kita lakukan, kita bersahabat dengan kondisi ini dan kemudian melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Contoh kemarin yang ditulisan Pak Dahlan Iskan itu tukang cukur, maka mulailah harus ada tukang cukur yang kreatif mengenakan APD gitu ya, agar nanti yang cukur itu merasa aman, nyaman, ya. Hotel-hotel sediakan bagi orang-orang yang membutuhkan isolasi diri. Jadi butuh inovasi-inovasi, butuh penyesuaian-penyesuaian. Nah, alangkah bagusnya apabila kita juga bisa menginstal hal-hal positif itu di dalam diri kita. Kang Denny, next slide-nya coba kita lihat. Ya, kita lihat di sini ada judulnya. Ya, my job is to choose what kind of day I'm going to have. Ya, jadi ini salah satu tulisan yang saya tulis di buku Tafakur saya. Ya, jadi di buku Tafakur saya menulis ada tulisan ini. Saya ingin bacakan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, kaitan dengan what my job is to choose what kind of day I'm going to have. Klik, Kang. Yang pertama, today I can complain because the weather is rainy, or I can be thankful that the grass is getting watered for free. Hari ini aku bisa komplain, aku bisa mengeluh karena cuaca hujan, atau sebaliknya, justru aku bisa bersyukur karena ternyata rerumputan mendapatkan air dengan gratis. Bayangkan, di satu sisi kita bisa mengeluh karena cuaca hujan, tapi di sisi lain kita bisa bersyukur karena ternyata tanaman-tanaman mendapatkan air dengan gratis. Next, Kang. Today I can cry because roses have thorns, or I can be thankful that thorns have roses. Hari ini kita bisa menangis karena bunga mawar memiliki duri, tetapi kita juga bisa bersyukur. Saya bisa bersyukur bahwa durilah yang memiliki bunga mawar. Artinya ketika kita balik justru menjadi sesuatu yang positif. Next. Today I can grumble about my health, or I can rejoice that I'm still alive. Hari ini aku bisa menggerutu bahwa akan kondisi kesehatanku, akan sakitku, akan kelemahanku, kekuranganku. Or I can rejoice that I'm still alive. Atau aku bisa bersyukur, bisa bahagia, bisa bangga, bisa bahagia luar biasa, exciting, bahwa hari ini masih hidup. Mari kita sejenak bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini kan sangat panjang dan bukan hanya di dunia ini saja. Andai kita yang detik ini sudah di alam kubur, bisa jadi kita sedang menjerit-jerit minta dihidupkan barang sebentar saja. Dan kita masih hidup, maka ini rasa syukur yang luar biasa. Today I can cry over lack of friends, or I can excitedly embark upon a quest to discover new relationship. Hari ini aku bisa menangis karena aku sedikit teman, nggak punya teman. Atau ini menjadi sesuatu justru penyemangat untuk aku memulai pertemanan-pertemanan baru.
Maka ini menjadi penyemangat. Oh, berarti inilah saatnya untuk memulai pertemanan baru. Next, Kang. Today I can feel sad that I have no more money, or I can be glad that the condition encourages me to plan my purchases wisely and guide me away from worse. Hari ini aku bisa merasa sedih bahwa aku nggak punya lagi uang, atau aku bisa bersyukur, bahagia karena kondisi ini justru yang menyemangatiku, mengajak aku, membawa aku untuk untuk berbelanja dengan bijak, untuk mengeluarkan keuangan kita dengan bijak, and guide me, dan juga membimbingku untuk tidak bersikap hambur. Maka kondisi ini sesungguhnya apapun kondisinya pasti ada hikmah di balik itu semua. Nice, Kang. And today I can whine because I have to work. Hari ini aku bisa mengeluh karena aku harus bekerja. Or I can shout for joy because there is something to do. Hari ini aku bisa mengeluh karena aku harus bekerja. Tetapi aku bisa bahagia, senang karena masih ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Bapak Ibu sekalian, hari ini, minggu-minggu ini, sudah berapa banyak orang yang harus putus hubungan kerja akibat kondisi ini. Akibat perusahaan tidak bisa menggaji lagi dan mereka diberhentikan. Kemarin saya melihat foto-foto di Jakarta, seberapa banyak mobil Grab, taksi yang kemudian hanya terparkir begitu saja, bahkan yang mengambil cicilan dikembalikan lagi mobilnya sudah tidak bisa membayar lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, kalaulah Bapak Ibu bekerja di tempat Bapak Ibu bekerja ini, yang PNS tentu ini sudah merupakan satu syukur yang luar biasa. Bayangkan di luar sana, banyak orang yang hari ini kehilangan pendapatan. Banyak orang di luar sana yang untuk makan besok pagi saja masih bingung. Maka ini harus menjadi wujud syukur bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang sudah PNS bersyukur, yang non PNS Ibu tetap bersyukur masih ada pekerjaan yang bisa dilakukan. Maka saya mengajak, yuk kita install dalam diri kita. Kondisi di luar memang crowded, memang berbagai masalah ada, tetapi kita coba bahagiakan diri kita. Lihat gambar yang ada di layar itu. Yang satu bisa tersenyum, yang satu menghadapi dengan emosi dan marah. Tugas kita adalah, my job is to choose what kind of day I'm going to have. Untuk menjalani hidup seperti apa yang akan kita jalani. Next, Kang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kaitkan sekarang dengan kondisi Bapak Ibu, ya, yang tadinya sehari-hari bekerja ke kantor, yang tadinya sehari-hari berjumpa dengan teman, tiba-tiba harus berada di rumah. Tiba-tiba bekerjanya harus ditemani anak-anak yang mungkin ada rewel lah, mungkin ada mengganggu lah, dan seterusnya. Tentu ini kondisi yang memang harus kita hadapi. Inilah realnya. Dan kita harus bisa bersahabat dengan kondisi ini. Kalau kita mengeluh terus dengan kondisi ini, karena kondisinya memang ada, maka kitalah yang akan menjadi rusak. Kinerja tidak muncul, kemudian integritas pekerjaan tidak muncul, ya, yang ada mengeluh dan mengeluh terus. Maka karena kondisinya memang demikian, kitalah yang harus menyesuaikan diri, bersahabat dengan kondisi yang ada. Oke, next, Kang. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, di setiap kesulitan itu selalu datang bersama kemudahan, ya. Bagi yang muslim, di dalam Al-Quran ada, Allah sudah sangat jelas sekali, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan, ya. Yang non-muslim barangkali menyesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing, tetapi ini sesuatu yang umum bahwa Tuhan itu memberikan satu kesulitan bersama dengan kemudahan, bukan setelah dalam bahasa Al-Qurannya, tapi dengan ungkapan-ungkapan ma'a bersama. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, Allah sudah siapkan juga kemudahannya, bukan setelahnya, tapi sekaligus dalam satu paket ada kemudahan. Maka dalam kondisi ini pun, saya yakin, seyakin-yakinnya, apapun yang kita hadapi saat ini, yakin Allah sudah siapkan kemudahan-kemudahan, berbagai kemudahan. Bukankah hidup kita pun selama ini, sejak dari lahir, bahkan sudah dihadapkan pada berbagai macam kesulitan. Lihat Bapak Ibu, bayi-bayi yang lucu itu, ya, senyum-senyum. Coba saya minta Bapak Ibu semuanya senyum dulu, lihat bayi itu senyum. Iya, rasakan bahagianya, ya. Nah, Bapak-bapak, kira-kira para Bapak nih waktu bayi mirip bayi yang mana nih? Paling kiri 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bayi-bayi itu lucu, ya. Bayangkan sejak lahir kita sudah dihadapkan dengan berbagai kesulitan. Misalkan saja
ketika kita terlahir ke dunia ini, mungkin ada kesulitan-kesulitan di alam rahim kita, terlilit oleh ari-ari, kemudian saat lahir, kemudian kita tidak langsung bernafas, ya, antara hidup dan mati bahkan, ya. Dan Allah keajaiban yang luar biasa, penciptaan manusia itu luar biasa, keajaiban, begitu lahir ternyata bisa langsung nafas dan kita pun menangis, ya. Kesulitan-kesulitan semuanya Allah berikan justru untuk mendewasakan kita, ya. Dari bayi menghadapi masa SD, mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika mau masuk masa SD, ada yang ketika mau ke sekolah atau mau TK ketakutan, nervous, kemudian nangis, bahkan kesulitan-kesulitan sudah ada sejak dahulu dan Allah berikan kemudahan dan akhirnya kita lambat laun, ya, step demi step kita bisa melewati semuanya, ya. Masuk SMP, masuk SMA, kuliah, ya. Kuliah, masuk kerja, dites dulu, ada kesulitannya dulu dan Allah berikan kemudahan, ya. Mau menikah dihadapkan, waduh belum punya kerja, waduh penghasilan bagaimana dan seterusnya. Tetapi kemudian semuanya bisa kita jalani dengan mudah karena Allah sudah siapkan kemudahan-kemudahan di sana. Dan saya yakin apa yang menjadi kondisi kita hari ini pun Allah sudah siapkan berbagai kemudahan yang bahkan bisa jadi anugerah atau kemudahan di balik kondisi ini jauh lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi saat ini. Baik, Kang, berikutnya. Nah, kita lihat tadi anak, tadinya 5 orang, ya, tambah besar, ternyata menjadi 4 orang. Ternyata mungkin 1 sudah dipanggil oleh Allah, ya. Kehidupan kita seperti itu, ya. Next, kan, 1 lagi. Dan akhirnya anak itu sampai tua. Nah, menjadi seperti ini, tinggal 3 orang, ya. Nah, ada bapak-bapak yang mirip di sini, ya. Ya, senyum-senyum saja nampaknya, ya, melihatnya. Nah, kehidupan kita pun seperti itu. Ada yang kemudian Allah panggil, ya. Dalam wabah ini pun kita tentu turut bersedih bahwa saudara-saudara kita ada yang dipanggil oleh Allah. Ya, kita doakan juga mudah-mudahan mereka husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Apalagi para tenaga medis yang berjuang keras luar biasa. Maka kembali kepada bahwa kita bisa menginstal diri kita. Nah, salah satunya kita akan belajar sekarang, Bapak Ibu sekalian, kita coba tanamkan sisi-sisi bahagia dalam kondisi-kondisi ini. Baik, berikutnya, Kang, silakan. Nah, sekarang saya minta, wah ini agak kepotong tulisannya bagian bawahnya, ya. Bisa dikeataskan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, saya ada satu aktivitas yang saya minta Bapak Ibu untuk lakukan, ya. Tadi sudah saya minta Bapak Ibu men-save nomor WA saya. Ya. Sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu untuk membayangkan 5 hal paling membahagiakan diriku. Angka 5-nya terhapuskan, 5 halnya, ya. 5 hal paling membahagiakan diriku di saat pandemi corona. Ya, bukan berarti kita bahagia di atas penderitaan orang lain, bukan. Tetapi kita sedang mencoba menginstal kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan pada diri kita. Sebagai contoh, misalkan, justru saat kondisi seperti inilah aku merasakan kebahagiaan. Misalkan apa kebahagiaannya? Kebahagiaan aku bisa selalu bersama keluargaku di rumah. Atau yang lainnya, aku bahagia karena setiap hari anakku rajin membuatkan kue-kue di rumah dan aku selalu banyak makan di rumah. Atau kebahagiaan lain, misalkan, aku bahagia karena tidak dimarah-marahi lagi pimpinanku saat kondisi ini. Misalkan seperti itu. Kalau itu membuat bahagia, kenapa tidak kita ungkapkan, tidak mengapa, ya. Atau misalkan, aku bahagia karena aku nggak harus ke kantor, tapi aku tetap mendapatkan gaji. Kalau itu membahagiakan Anda, ungkapkan, tidak mengapa, ya. Masalah nanti bahwa Anda punya tanggung jawab, iya benar. Tetapi ini kebahagiaan kita yang bisa kita munculkan di saat kondisi ini, ya. Aku bahagia karena misalkan yang muslim bisa berjamaah setiap hari dengan keluarga dan seterusnya. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian sekarang tolong buka WA-nya dan tolong tuliskan 5 hal paling membahagiakan diriku di saat pandemi corona. 1, 2, 3, 4, 5. Tujuannya apa? Agar kita pun mengingat kemudian brainstorming lagi mencari apa ya bahagiaku di saat ini, ya. Dan itu pasti akan menjadi satu efek di dalam tubuh kita. Kemudian kita ajak jari-jari kita bahkan menuliskannya, mengetikkannya. Dan saya ingin melihat nanti apa saja sih kebahagiaan-kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan di saat
pandemi corona ini. Baik Bapak Ibu, saya akan berikan waktu kurang lebih 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit. Silahkan untuk Bapak Ibu tuliskan 5 hal paling membahagiakan diriku di saat ini dan kirimkan ke nomor WA saya 0818-629-928. Mohon untuk semuanya ya, semuanya yang mengikuti materi ini untuk mengirimkan kepada saya. Jangan, tidak perlu diberi nama, tidak perlu diberi nama ya. Saya ingin tahu apa saja sih yang membahagiakan Bapak Ibu, apa saja yang menjadikan kita bahagia di saat ini. Silakan Bapak Ibu, kita berikan waktu sekitar 5 menit ya untuk Bapak Ibu menuliskan 5 hal paling membahagiakan diriku ya. Sambil saya cek juga dulu barangkali sudah ada yang masuk di WA-nya. Sekali lagi nomor WA-nya 0818-629-928. Silakan Bapak Ibu coba ingat-ingat kebahagiaan apa yang seminggu, 2 minggu ini ya atau lebih kita rasakan, wah aku sangat bahagia sekali dengan kondisi ini ya. Pasti ada. Kita coba temukan ya. Agar apa yang tertanam di otak kita, di pikiran kita, di tubuh kita bukan hanya kesedihan saja, bukan hanya penderitaan, bukan hanya berita negatif-negatif saja, tapi juga ada hal-hal yang membuat kita bahagia, ada yang membuat kita senang, ada yang membuat kita semangat, dan seterusnya. Silakan dikirimkan di 0818-629-928. Ya, silakan, masih ada waktu Bapak Ibu. Nomornya 0818-629-928. Ya, sudah ada yang pada masuk ini ya. Beberapa sudah pada masuk, mulai banyak. Silakan tuliskan kebahagiaan yang Bapak Ibu rasakan ya di tengah kondisi kita saat ini. Ada yang bisa olahraga teratur ya, bisa lebih ngirit lagi, wah luar biasa ya. Ya, ada yang merasakan bahagia quality time dengan keluarga. Oh iya, ya. Udah masuk? Udah. Ya, sudah pada masuk ke saya ini. Ya. Ada muka papi nggak di situ ya? Di dalam situnya ada nggak? Nggak ada. Coba lihat aku ke layar laptopnya, Pak. Coba aku lihat ke layar laptopnya. Nah, itu masih loading. Iya, itu masih loading, tungguin aja. Oh. Tapi suara. Yang penting udah masuk ya. Ya, yuk makasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Oh ya, yuk makasih ya. Ya. Ya, selamat meeting. Ya, baik, sudah masuk. Cukup. Ya, monitor suara saya terdengar jelas lagi. Kang Denny, suara saya terdengar? Jelas, Kang. Ya, Benar. ya, baik, kita lanjutkan. Nanti akan saya jadikan bahan itu hal-hal membahagiakan, nanti saya rekap ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, Kang Denny.
Ya, Bapak Ibu sekalian, ya itu apa Kang yang di tengahnya itu? Ke yang tadi kembali. Ya, di layar Bapak Ibu bisa kita lihat bagaimana gambar alam semesta jagat raya, ya salah satunya bumi kita di sana, ya. Ya, ya. Lihatlah bahwa ternyata bumi kita ini hanya satu dari sekian banyak ciptaan Tuhan, ya, yang di bumi kita di sana sekarang dalam kondisi ada satu kondisi yang menyebabkan orang harus di rumah semuanya, ya, harus menyelamatkan diri karena ada kondisi tersebut. Tapi ternyata kita lihat bahwa bumi kita ini hanya satu makhluk ciptaan yang sangat kecil sekali dibandingkan jagat raya. Apalah lagi dengan diri kita, ya. Dan mohon maaf. Dan banyak di antara para pengamat, ya, menyatakan bahwa kondisi ketika terjadi penyebaran corona ini, dunia kita ini, bumi kita ini seperti sedang dalam kondisi sedang di restart lagi, sedang di refresh lagi, sedang dikembalikan lagi kepada jati dirinya. Bagaimana tidak, Amerika yang kekayaannya luar biasa hari ini pun sedang kebingungan dengan kondisi yang ada, bahkan kematian paling besar di sana, ya, negara-negara di dunia yang nanti setelah kondisi ini berakhir, maka semuanya akan berlomba-lomba berjuang untuk menjadi yang terbaik kembali, ya. Jadi ini dunia kita ini seperti di restart lagi, dan bahkan secara ilmu pengetahuan juga kalau kita baca-baca, dengan berhentinya aktivitas manusia akan terlihat lagi bahwa ozon kita ini, ya, lapisan yang menyelimuti bumi kita ini semakin menutup sempurna lagi karena mungkin berhentinya mesin-mesin produksi, berhentinya pemanasan global dan seterusnya karena manusianya pada di rumah. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita ini sedang dalam kondisi kondisi kita di refresh lagi, yang sesungguhnya kondisi ini memberikan kesempatan pada kita untuk banyak berjuang atau banyak mempersiapkan masa depan kita, masa depan yang ternyata para ahli juga sudah memperkirakan. Next, Kang, kita lihat bahwa beberapa tahun ke belakang, ya, ini suatu istilah yang sangat populer sekarang, VUCA world, ya, bahwa dunia ini ada dalam kondisi seperti ini. Ini pertama kali kalau saya baca-baca ini ngetren di Amerika, ya, ketika menghadapi melihat kondisi negara-negara setelah perang dingin itu kondisinya tidak menentu, berubah sangat cepat dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat apa sesungguhnya VUCA world ini yang sudah diprediksi dan ternyata sekarang ini kita sedang disiapkan untuk bisa menghadapi kondisi ini. Next, Kang. Terdiri dari 4 huruf FUCA, ya, dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah volatility, ya. Kemudian yang kedua uncertainty, yang ketiga complexity, dan yang keempat ambiguity. Artinya kondisi inilah yang oleh para ahli, ya, politik, ekonomi, ya, manajemen yang diprediksi akan terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama kita lihat volatility, rate of change, bahwa kondisi dunia ini sekarang sedang cepat sekali berubah. Cepat sekali berubah. Ya, berbagai hal yang terjadi secara sosial, ekonomi dan seterusnya cepat sekali berubah. Bisa kita rasakan Bapak Ibu semuanya, ya. Contoh saja bagaimana yang tadinya dulu saya masih ingat zaman kuliah itu zaman kuliah saya masih nelpon pakai telepon biasa kalau sedang kuliah jauh dari rumah. Tapi sekarang sudah dengan HP, dengan internet, dan seterusnya. Dunia ini sedang bergerak sangat cepat sekali. Ya, berbagai macam perubahan. Ojek pangkalan yang kemudian terkaget-kaget ketika datang ojek online. Ya, bahkan bukan hanya mereka saja. Ya, pengusaha-pengusaha taksi terkaget-kaget ketika datang, ya, online, ya. Ya, bisnis online ini yang luar biasa. Artinya dunia ini berjalan sangat cepat. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Dan saya yakin ada kalanya kita pun tertatih-tatih mengikuti perkembangan ini. Ya,
Saya yakin di antara Bapak Ibu ada yang kalau dibandingkan dengan putra-putrinya, masalah teknologi anak kita jauh lebih canggih, ya. Anak kita jauh lebih bisa menyerap teknologi secara cepat. Mungkin ada saat ini pun Bapak Ibu yang sedang ditemani oleh anaknya untuk bisa mengikuti materi ini. Tadi disampaikan seperti itu di awal, ada di antara Ibu, ya. Artinya perkembangannya sangat cepat sekali. Maka itu yang diprediksi bahwa ke depan perkembangannya akan sangat lebih cepat sekali. Pesawat terbang bisa mengangkut sekian banyak manusia, tapi sekarang manusia sudah mulai bisa terbang sendiri. Sudah dibikin mesin jet untuk manusia bisa terbang sendiri. Kalau melihat tayangan-tayangan, ya, di Dubai itu ada bisa terbang manusia, ya, dan seterusnya. Maka perubahannya sangat cepat sekali. Kemudian yang kedua, uncertainty. Bahwa dunia ini sekarang kondisinya unclear about the present, semakin tidak jelas kondisinya, ya, semakin abu-abu, nggak jelas ini mau ke arah mana dan bagaimana, ya. Apalagi kondisi ditambah pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu pun saya yakin masih bertanya-tanya, kita masih bertanya-tanya sampai kapan nih kondisi kita seperti ini, ya, sampai kapan kita kerja di rumah dan seterusnya. Banyak ketidakjelasan yang kemudian menjadikan kita bertanya-tanya, ya. Jangankan itu, ya, di media sosial saja pasti Bapak Ibu banyak menerima WA, berita atau apapun yang masuk yang kita nggak tahu mana yang jelas, mana yang betul atau tidak, ya. Untuk memisahkan mana yang benar dan yang salah, yang hoax dan yang tidak, kita bingung. Ada kalanya yang hoax kita anggap benar atau sebaliknya. Artinya dunia ini semakin banyak ketidakjelasan. Kemudian yang ketiga, complexity. Ya, bahwa dalam satu urusan saja multiple complex factors, ya, yang mempengaruhinya, ya. Banyak masalah-masalah yang mempengaruhi dalam satu keputusan atau dalam berbagai hal, kompleks sekali, ya. Contoh sederhana saja, kalau dulu orang tua kita menyekolahkan kita, anak-anak kita masih SD kecil, udah sekolah saja, bebas mau sekolah, main, kemudian di rumah juga nggak repot, ngajarin lagi, udah menyerahkan ke sekolah semuanya. Tetapi hari ini untuk sekolah anak saja, misalkan anak yang masih SD, kita kompleks sekali bagaimana mengantar jemputnya, bagaimana seragamnya juga sudah bermacam-macam, bagaimana buku-bukunya, makan siangnya gimana, dan seterusnya. Antar jemputnya bagaimana, nanti ada les. Artinya untuk satu urusan saja, urusan anak kita kompleks sekali, banyak hal, ya. Dan inilah dunia yang memang diciptakan dan tercipta oleh manusia, kondisinya seperti itu, ya. Artinya semakin lama semakin kompleks, semakin detail, ya. Kalau dulu kita hujan-hujanan, main bebas rasanya, ya. Tapi sekarang ini semakin kompleks. Dan yang terakhir, ambiguity, lack of clarity, kurang jelas. Ambiguity bisa bermakna dua. Kembali kepada tadi berita di medsos pun bisa ada yang hoax dan tidak. Nah, inilah kondisi yang diprediksi oleh para pakar bahwa kita menghadapi masa-masa itu ke depan, ya. Dari beberapa tahun ke belakang kita diingatkan bahwa ke depan akan seperti itu. Dan Bapak Ibu, kalau kita tafakuri adanya virus corona ini ternyata semakin mempersiapkan kita untuk menghadapi VUCA ini, ya, untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak menentu. Jadi justru kalau kita mau mengambil hikmahnya adalah bahwa Allah atau Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks, semakin banyak ketidakjelasan. Nah, kita sedang dipersiapkan saat ini, termasuk buminya, alam semestanya. Next, kan kita lihat next slide. Nah, kalau saya ingin menyampaikan, saya memahaminya Bapak Ibu, kita sedang ditarik oleh Allah satu langkah ke belakang dan satu langkah ke depan. Apa itu? One step backward, kita sedang ditarik ke belakang satu langkah. Untuk apa itu? Yaitu kembali kepada jati diri kita, yaitu kepada keluarga kita. Bagaimana Allah paksa orang untuk kembali ke rumah masing-masing, ke keluarga masing-masing, yang mungkin selama ini sudah sering kita terabaikan. Bayangkan waktu untuk putra-putri kita selama ini bisa jadi mungkin sangat-sangat kurang sekali. Anak-anak kita itu rindu pelukan kita, ya. Anak-anak rindu belayan kita yang mungkin selama ini kita sangat kurang sekali. Dan Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk mundur satu langkah, untuk menyiapkan fondasi yang sangat kokoh dengan orang terdekat kita, yaitu keluarga kita. Dan kemudian one step forward, satu langkah ke depan, ya, yang diprediksi akan semakin rumit dengan teknologi dan seterusnya, kita sedang disiapkan saat ini dalam kondisi ini. One step forward,
Maka saat ini pun kita sudah merasakannya. Bagaimana kalau tidak ada pandemi corona ini, saya yakin nggak akan atau belum ada ya kita melakukan meeting seperti ini ya, saya menyampaikan materi seperti ini ya melalui online seperti ini. Tapi kita sekarang ini sedang dipaksa untuk melangkah satu langkah ke depan agar kita siap dengan kondisi yang ada. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau mengambil hikmah, sungguh kejadian ini besar sekali hikmahnya. Nah, tinggal kita mau mengambil sisi positifnya atau tidak. Karena Allah sudah ingatkan tadi bahwa setiap kesulitan Allah sudah siapkan di sana kemudahan. Berikutnya, Kang. Nah, kondisi dunia yang seperti ini, ya, kita menganggapnya luar biasa, tapi bagi bumi ini sendiri bisa jadi ini kondisi yang normal, wajar. Karena pergantian umat, pergantian manusia, dan seterusnya dari zaman dulu hingga zaman sekarang itu terus berjalan. Wallahu alam sampai kapan, sampai kiamat terjadi nanti, ya. Terus ada yang kemudian Allah binasakan satu kaum, ya. Kita lihat di gambar itu kota Al-Hijr, atau yang dikenal juga dengan Madain Saleh. Saya pernah ke sana beberapa tahun ke belakang. Itu letaknya di sebelah selatan Jazirah Arab, berbatasan dekat dengan ke Yordania. Kalau di Yordania, Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana bisa menemukan bangunan-bangunan yang dibangun di batu, di di gunung-gunung seperti itu. Nah, itu memanjang sampai sekitar Jazirah Arab. Nah, salah satunya kota Al-Hijr ini, yang kalau bagi umat Muslim, kita mengenal di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan ada kaum Samud, ada kaum Ad. Nah, di antaranya di sekitar itu. Ya, kita lihat bagaimana kaum zaman dahulu, ya, ada yang kemudian Allah lenyapkan juga, ya. Ada yang dengan gempa bumi, kalau di dalam bahasa Al-Quran. Ada juga yang Allah kirimkan angin dingin selama 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Allah kirimkan angin yang sangat dingin dan semua manusia bergelimpangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini, sesungguhnya kalau bagi bumi ini adalah sesuatu yang wajar, biasa, sunatullah, ya. Maka kita pun harus menghadapinya dengan tenang, dengan akal yang jernih, dan kemudian nanti kita kaitkan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Baik, berikutnya Kang Doni. Ya. Soekarna atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, inilah sesi yang kita tunggu, yaitu tausiah oleh Agib yang membahas tentang bagaimana kaum Muslim menghadapi ada saat ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita kaitkan dengan pekerjaan Bapak Ibu yang work from home, ya, bekerja di rumah, ya. Nah, satu pertanyaan besar, apakah kita memaksimalkan integritas kita, kinerja kita kerja di rumah itu? Apakah untuk lembaga atau untuk diri sendiri sih sesungguhnya? Ini tentu sulit untuk menjawab kalau harus memilih salah satu. Dua-duanya sangat penting. Untuk lembaga penting, tetapi ingin saya tekankan bahwa untuk diri sendiri pun ini sangat penting luar biasa, ya, sangat penting luar biasa. Nah, kita lihat next, Kang. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebulan yang lalu sebelum kejadian kita tidak bisa kemana-mana, saya masih sempat mengisi training untuk Tafakur Motivation Training untuk PTT pegawai tidak tetap dari STPNHI Bandung, tempatnya di Hotel Atria di Malang. Nah, boleh disetelkan dulu Kang videonya yang itu, silakan Bapak Ibu sambil saya istirahat sejenak, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, video berikut ini adalah sekilas suasana ketika saya mengisi materi di Malang ketika itu untuk para pegawai dari STPNHI Bandung. Bisa Kang Denny? Halo Kang Denny, monitor. Iya Pak. Ya, bisa di-setel? Bisa di-setel? Sebentar Kang.
Ya, ini ketika itu ini pegawai tidak tetap yang jumlahnya ratusan, ya. Salah Saya Nina Supriyati sebagai banyak sekali, ya. administrasi umum, yaitu yang membawahi PTT kepegawaian pengurusan kepegawaian. Ini adanya materi yang dari Pak Ahmad Bowo itu sangat mengena dan pas itu karena di samping spiritualnya ada teorinya yang mengenai tentang kepribadian. Tadi ada yang 3S, sapa, senyum, dan salam. Nah, kemudian juga tadi dari materi itu yang minta doa dan cita-cita. Nah, itu juga bagus, sangat mengena untuk para pegawai karena cita-cita dari PTT kami itu ingin menjadi PNS dan juga P3K. Mudah-mudahan aja dengan adanya materi ini dikabulkan doanya. Anda Danova El Gultom, saya sekarang Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Besar Bandung. Kesan saya yang pertama, Pak Agung luar biasa, hebat. Saya merasakan sesuatu yang disampaikan itu betul-betul sangat bermanfaat buat kita semua. Bagaimana beliau bisa menggali potensi seorang, kemudian bagaimana beliau juga bisa memberikan kepercayaan diri dan motivasi kepada orang, baik dari sisi spiritual maupun hal-hal yang selalu dilakukan oleh semua orang yang sekarang hadir saat ini. Bagi saya non-muslim, saya tadi sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agung. Jadi buat saya itu banyak sekali hal yang bermanfaat yang bisa saya dapatkan. Tentunya ini juga akan menjadi satu motivasi. Kang, wajah kita lanjut ke next slide. Saya kemudian mewujudkan mimpi-mimpi saya selama ini. Saya tentunya berharap Agung semakin sukses, semakin banyak orang yang bisa digali potensinya, dan semakin banyak orang yang sukses karena tafakur Pak Agung. Pesan saya ini sangat berharga, memberikan motivasi dan dorongan bagi teman-teman PTT untuk ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan materinya. Nah, saya ingin bahas sedikit apa yang saya sampaikan juga di pertemuan waktu itu, ya. Bagaimana saya memotivasi para pegawai tidak tetap. Bayangkan mereka bekerja, ya ada yang sudah tergolong mendekati usia pensiun, tapi masih pegawai tidak tetap, ya. Apakah penting untuk juga meningkatkan kinerjanya atau memaksimalkan? Coba next, Kang. Next slide. Halo Kang Denny. Ya Pak, sebentar. Ya. Nah, berikutnya ini, Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya Bapak Ibu juga untuk memaksimalkan kualitas pekerjaan meskipun dalam kondisi di rumah, ya. Your integrity and work performance build your own skill, reputation, portfolio, relation, and dream, ya. Bahwa penting bagi kita di rumah pun tetap kita memaksimalkan pekerjaan kita. Kenapa? Ya, karena Anda dengan integritas di rumah bekerja maksimal apa yang bisa dilakukan, ternyata ya yang pertama itu akan semakin membangun skill kita, ya. Di bidang masing-masing, ada yang bidang keuangan, ada yang bidang SDM dan lain segalanya, di bidang teknis dan seterusnya. Tetapi ketika kita memaksimalkan pekerjaan kita, berarti kita sedang membangun skill kita. Pasti akan meningkat, apalagi ditambah kondisi dengan penuh keterbatasan ini. Saya yakin dalam kondisi ini Bapak Ibu akan jauh lebih banyak mendapatkan ilmu baru lagi, ya. Artinya apa? Skill akan semakin meningkat, ya, menggunakan media-media internet dan seterusnya. Maka Bapak Ibu wajib untuk tetap di rumah pun kita maksimalkan pekerjaan kita. Yang kedua, reputation. Reputasi kita akan terjaga, ya. Kita akan dicap, oh, si fulan ini meskipun kerja di rumah, tapi dia aktif dan dia bisa memberikan hal-hal positif bagi kantor. Bayangkan apabila kita dicap seperti itu oleh manusia, apalagi nanti di hadapan Tuhan, ya. Oleh manusia kita dicap, reputasi kita, dia sumbangsihnya luar biasa. Akan sangat berbeda ketika orang ini dicap, dia online saja nggak pernah muncul, malas-malesan, dan seterusnya, ya. Dan itu nanti manfaatnya untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, portofolio kita, ya. Reputasi kita bagus, portofolio kita pun akan bagus, ya. Nanti akan tercatat bahwa si fulan, misalkan si A, dia bekerja di kantornya bagus, kalaupun harus bekerja di rumah, dia juga bagus, ya.
Artinya memiliki kemampuan dan portofolio itu akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, ya. Kemudian relation, hubungan-hubungan, ya. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu, ya, pasti juga nanti harus banyak belajar ke siapa, relasi kita akan semakin meningkat. Dan yang paling terakhir, ya, ketika kita memaksimalkan performance kita dalam bekerja, integritas kita pun sedang membangun mimpi kita sendiri, ya, membangun cita-cita kita. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang cita-citanya bagi yang Muslim mungkin ingin berangkat umroh sekeluarga ke tanah suci Mekah. Mungkin ada yang bercita-cita ingin menghadiahkan rumah baru untuk orang tua. Maka bayangkan, maksimalnya kerja kita itu kita sedang membangun cita-cita kita, sedang berusaha meraih cita-cita kita. Maka sungguh, ya, tidak ada satupun yang sia-sia apabila Bapak Ibu maksimal bekerja di rumah, bahkan akan sangat membantu bagi diri kita sendiri. Next, Kang. Yang secara spiritual, ya, bagi yang Muslim, ya, ada dalam Al-Quran itu Allah firmankan, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, bagi dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya, bahwa apabila kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Maka ketika kita bekerja di rumah dengan maksimal pun, ya, bermanfaat bagi kantor tentu, tapi sesungguhnya kebaikan itu akan kembali lagi pada diri kita masing-masing. Berikutnya, Kang. Nah, satu ayat Al-Quran juga, ya, yang ini kita secara umum yang non-Muslim menyesuaikan, tapi saya yakin ini juga kontennya kaitan dengan pekerjaan kita. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai wujud syukur kepada Allah. Allah sudah ingatkan bahwa ketika kita bekerja, ternyata itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Maka kalau kita sekarang di rumah dihadapkan pada kondisi seperti ini, ya, kita males-malesan, kita nggak melakukan sesuatu yang maksimal, berarti kerja kita tidak maksimal. Maka berarti juga apa? Berarti kita juga syukurnya kepada Allah kurang. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Allah sudah ingatkan, bekerja itu wujud syukur kita kepada Allah, wujud terima kasih kita kepada Allah, ya. Bagaimana Allah sudah berikan tangan, otak, mata, telinga, kaki, ya, yang kalau biasanya kita gunakan untuk melangkah ke kantor, berjalan, naik kendaraan. Sekarang Allah suruh gunakan di rumah dulu, tetapi gunakan, ya. Maka kalau di rumah kita tidak berusaha maksimal, berarti kita kurang syukur kepada Allah. Hati-hati dengan hal ini. Next, Kang. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu. Nah, maka sekarang kembali, ya. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala, bahwa mudah-mudahan nanti juga bisa tetap Bapak Ibu sekalian mengejar target yang sudah ditetapkan, ya. Your plan, kita lihat gambar, ya. Tujuannya ke arah bendera, ya. Naik sepeda, kita akan ke sana. Planning kita memang seperti itu, tetapi realitanya pasti akan banyak masalah. Gambar bagian bawahnya itu kita lihat, kita harus menghadapi lembah, bukit, harus melewati jembatan, harus melewati awan, hujan, dan seterusnya. Itulah realitas yang ada. Dan kondisi sekarang salah satunya dengan kondisi bekerja di rumah ini. Realitanya seperti itu. Tetapi kan perusahaan, lembaga memiliki visi, misi, target yang harus dicapai. Ya, selama masih visible, selama masih bisa diusahakan, maka tetap target itu menjadi target, tidak menjadi halangan bahwa Bapak Ibu kerja di rumah. Adapun harus ada penyesuaian-penyesuaian, iya benar. Bapak Ibu harus banyak diskusi bagaimana menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetapi ketika sudah ditetapkan planning, target dan seterusnya, maka itu tetap menjadi planning bersama. Jangan jadikan alasan kondisi ini untuk kemudian tidak mencapai target, ya. Selama itu masih visible, masuk akal, dan bisa diikhtiarkan, ya. Kalau ternyata target itu memang sudah sama sekali tidak mungkin, maka berarti harus ada plan A, B, C, dan seterusnya. Maka silakan diskusikan, ya. Maka kembali, target itu harus tetap dicapai. Berikutnya, Kang. Nah, ini kutipan juga yang saya tulis di buku tafakur saya. Often the difference between a successful person and failure is not that one has better abilities or ideas, but the courage one has to bet one's ideas, to take a calculated risk, ya, and to act. Nah, jadi seringkali perbedaan antara orang yang sukses dan gagal itu bukan orang yang sukses itu karena dia memiliki ide yang bagus, ya,
Bisa jadi orang yang sukses itu idenya bagus-bagus, iya. Tetapi ada kalanya adalah karena orang itu memiliki keberanian untuk menuangkan idenya, kemudian mengambil resiko yang telah diperhitungkan, kemudian and to act dan berbuat, ya. Maka berbuat ini yang sangat penting, apalagi dalam kondisi seperti ini, orang kalau nggak mau berbuat, memaksakan diri belajar teknologi agar bisa bekerja dengan teman, dengan kantor melalui teknologi, maka akan tertinggal betapapun idenya, gagasannya bagus. Saya yakin itu. Kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman ini, kita akan tertinggal, ya. Kita akan tertinggal. Bagaimana warung-warung, toko-toko yang tidak mau kemudian berubah juga, mereka juga akhirnya tertinggal oleh zaman. Orang sudah pesan GoFood, orang sudah pesan melalui online dan seterusnya, ya. Nah, maka kita pun harus berani, ya. Maka Bapak Ibu pun harus berani untuk merubah, untuk membuka diri untuk belajar sesuatu yang baru, ya. Next, Kang. Dikit lagi materinya, ya. Dan what you are becoming is more important than what you are accomplishing. Apa yang menjadi masa depanmu, apa yang akan kamu raih itu jauh lebih penting dari apa yang sudah menjadi pencapaianmu hari ini. Artinya besok lusa itu jauh lebih penting untuk kita persiapkan. Maka Bapak Ibu, untuk besok lusa, untuk perusahaan, untuk lembaga, untuk pribadi juga itu harus kita pikirkan, ya. Berikutnya, apalagi kalau kita kaitkan dengan spiritualitas kita. Kita lihat, kita terus bergerak hidup kita. Dari bayi sampai remaja dewasa dulu, kalau tidak salah saya sudah sampaikan saat habis Idul Fitri mungkin, ya. Bahwa hidup kita seperti itu hidup di dunia. Mulai bayi, remaja, dewasa, bekerja, ya, pegang tas, pegang dolar, tapi berikutnya pegang pinggang, pegang tongkat, ya, kemudian pegang kursi roda, terbaring dan meninggal dunia. Tetapi ada juga yang ternyata Allah cut di posisi pegang tongkat, di posisi pegang dolar. Artinya hidup kita ini hanya sebentar di dunia ini, ya. Next, Kang. Hidup kita secara garis besarnya, yang Muslim, silakan perhatikan, yang non-Muslim juga menyesuaikan dengan keyakinan agamanya masing-masing, tapi paling tidak gambaran utamanya adalah bahwa hidup kita ini bukan dunia saja. Kita akan masuk alam kubur dan akhirat, itu poin pentingnya, ya. Maka bayangkan andai kita tidak memaksimalkan usaha kita di dunia, untuk dunia kita, dan juga yang utama untuk alam kubur dan akhirat. Maka dalam kondisi saat ini, kita harus banyak berserah diri, berpasrah diri kepada Allah, banyak berdoa. Pasrah dalam artian bukan pasrah tidak berbuat apa-apa, ya. Sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi kita tetap berikhtiar, sebab manusia itu hidup di antara takdir dan ikhtiar, ya. Antara takdir dan ikhtiar. Ada takdirnya, ada juga ikhtiar yang wajib kita lakukan, ya. Next, Kang. Nah, saya berikan contoh sekarang. Oh ya, ini. Sukses dunia itu relatif, adapun sukses sesungguhnya adalah sukses di alam kubur dan sukses di akhirat. Namun demikian, sukses dunia juga harus diraih. Kita ada kewajiban-kewajiban di dunia. Bapak Ibu wajib bekerja maksimal. Dunia juga harus diraih. Di rumah pasrah diri dengan keluarga menghadapi kondisi ini, banyak berdoa, bagus. Tetapi juga pekerjaan tetap menanti Anda. Ya. Berikutnya, Kang. 2 contoh di lembaga yang lain, Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika saya diundang mengisi materi tafakur training untuk Rumah Sakit Mata Cicendo, ya. Tahun 2017 saya masih ingat itu. Ketika itu kondisinya sedang rariwuh gitu kan, ya, menghadapi akreditasi yang ternyata akreditasinya mereka sudah akreditasi tapi ternyata mendapatkan nilai remedial, sehingga berbagai hal harus dipersiapkan, diperbaiki dan seterusnya. Kemudian bahkan saya dengar ya pimpinan pun sampai menangis dari cerita-cerita rekan-rekan di sana, ya. Akhirnya mereka mempersiapkannya, kemudian diadakan tafakur training dan outbound waktu itu, dan kemudian kita berikan motivasi, semangat. Alhamdulillah akhirnya next Kang mereka bisa meraih akreditasi, ya. Ini training tafakurnya ketika itu 700, sekitar 600-700 dokter karyawan mengikuti trainingnya dan juga outboundnya next. Dan akhirnya di akhir 2017 itu mereka mendapatkan akreditasi paripurna di tahun 2017. Alhamdulillah. Artinya apa? Berawal dari tekanan, berawal dari kondisi yang susah, ya, dan mereka akhirnya bisa meraih sesuatu, ya. Dan satu lagi berikutnya yang tadi kan, ya. Satu lagi ini juga yang sangat inspiratif. Nah, saya perkenalkan ini adalah Bapak Agus Tiarsyah, SSITSHMP. Beliau adalah Kepala Kantor BPN Kabupaten Bogor sampai tahun 2019 kemarin. Nah, itu yang difoto duduk itu saya. Ketika itu saya diminta mengisi training tafakur untuk
seluruh pegawainya, kurang lebih 250-an ya. Dan sekarang Pak Agus Tarsyah ini sudah naik level menjadi kepala kantor wilayah Kakanwil BPN Aceh. Alhamdulillah, beliau luar biasa ya. Next kan, kita lihat. Nah, ini ketika itu training di Cisarua ya, training tafakur, kemudian kita berikan motivasi, dan akan saya beri contoh satu yang kemudian mudah-mudahan menginspirasi dari Pak Agus Tiarsyah tadi yang sekarang menjadi Kakanwil BPN di Aceh ya. Berikutnya, nah ini yang ingin saya tunjukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan beliau posting ini ya. Maklumat sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh kepada seluruh jajaran Kanwil BPN Provinsi Aceh. Ayo kita lihat sisi positif dari wabah corona ini, ya. Nah, ternyata dari yang dihadapi, beliau bisa melihat dan mengajak untuk justru mengambil positifnya, bahkan membalikannya dari musibah menjadi anugerah. Bahkan kita lihat, semua ada hikmahnya. Yang pertama, ternyata sisi positifnya adalah dengan kondisi ini mempercepat layanan elektronik dan loket online, serta bersemangat dalam memperbaiki kualitas data, mempercepat terwujudnya ATR BPN yang maju dan modern. Nah, ternyata ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Dari kondisi yang kondisi yang dihadapi sulit, ternyata apabila kita mau mengambil sisi positifnya, ini luar biasa. Ternyata bisa mempercepat layanan elektronik dan loket online. Program itu memang sedang mereka laksanakan, sedang mereka rencanakan, tapi dengan adanya kondisi ini justru ini menjadi percepatan, ya, bukan menjadi hambatan, justru ini kita harus semakin cepat. Nah, luar biasa, mempercepat terwujudnya ATR BPN yang maju dan modern. Kemudian yang kedua apa? Kedua, bertambahnya inovasi pengaduan digital. Nah, artinya karena dunia ke depan sudah diprediksi akan menjadi dunia digital, mau tidak mau harus digital pula, dan ternyata dengan adanya kondisi ini semakin cepat dan masyarakat pun sudah teredukasi untuk menggunakan digital, maka pengaduan digital kaitan dengan pertahanan pun ternyata semakin meningkat, dan itu menjadi sesuatu yang positif, ya, sesuatu yang positif, ya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk bisa, ya. Saya masih ingat bagaimana awal ketika jalan tol diwajibkan pakai kartu tol, ya semua orang pasti merasa awalnya nggak mungkin, susah, pasti nanti banyak masalah. Tetapi karena ke depan kehidupan kita akan seperti itu, akhirnya kita terpaksa lakukan dan bisa, dan akhirnya terbiasa. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, hikmah positif dari kondisi ini bagi mereka yang bisa diambil adalah pegawai menjadi lebih peduli dengan kebersihan lingkungan kantor. Wah, luar biasa, dengan kondisi ini justru kesadaran yang timbul untuk hidup lebih bersih lagi, kantor lebih bersih lagi, dan sadar bahwa itu bukan hanya tanggung jawab OB saja, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun sudah merasakan di rumah kondisi ini semakin meningkatkan kepedulian kebersihan di kalangan keluarga. Maka apabila kita bisa mengambil sisi positif dari kondisi ini, luar biasa. Kemudian yang keempat, pegawai menyadari arti penting keluarga. Nah, betapa pentingnya keluarga, ya, betapa pentingnya keluarga. Keluarga memang di rumah, tapi bermanfaat juga untuk kualitas kinerja kita di kantor. Bagaimana seseorang suami misalkan bekerja di kantor, apabila dari rumahnya sudah dengan setumpuk masalah, maka di kantor pun bisa jadi menjadi beban yang sangat berat sekali. Tetapi apabila dari keluarga sudah nyaman, berangkat dari rumah, tenang, dengan positif, ikhlas, dan seterusnya, insya Allah bekerja pun akan maksimal. Maka dengan kondisi ini ternyata menyadarkan kembali pentingnya arti keluarga. Dan yang kemudian, yang kelima yang dituliskan oleh Pak Agus Tiarsyah ini, memahami relasi agama dengan penyakit. Kembali lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Kembali lagi bahwa kita adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, paling tidak ini menjadi gambaran salah satu lembaga yang bisa cepat move on, ya. Artinya justru mengambil hikmah positifnya dari suatu kejadian ini. Next, berikutnya, Kang. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari contoh tadi saya ingin meminta Bapak Ibu, ya, coba pikirkan Bapak Ibu, kira-kira apa saja sisi positif dari wabah corona dalam pekerjaan saya bagi Bapak Ibu di Puslitbang Tekmira, Badan Litbang SDM, Kementerian SDM. Kira-kira dengan kondisi ini, apa saja nih yang menjadi nilai positif, bahkan anugerah, bahkan kebaikan bagi diri, bagi pekerjaan, bagi lembaga,
Nah, apa saja? Nah, sekarang saya minta kembali Bapak Ibu, aktivitas Bapak Ibu tolong temukan 5 sisi positif dari wabah corona dalam pekerjaan saya di kantor. Nanti hasilnya nanti akan saya rekap, kemudian saya sampaikan. Semoga ini juga bisa menjadi sesuatu yang kemudian nanti dipercepat, ya, dipercepat mewujudkannya. Karena ternyata dari kondisi ini banyak sekali hikmah. Nah, kalau tadi mungkin di awal kebahagiaan kaitan dengan diri, keluarga, kaitan dengan anak, kaitan dengan keseharian, jalanan yang tidak macet, bisa aktif olahraga, dan seterusnya. Sekarang saya minta Bapak Ibu pikirkan 5 sisi positif dari wabah corona untuk pekerjaan Bapak Ibu. Yang lebih detail, ya, itu kalau tadi misalkan di BPN Aceh tadi menyampaikan bahwa mempercepat untuk pelaporan secara digital atau pengaduan secara digital, yang itu memang sedang mereka programkan, tapi dengan kondisi ini semakin cepat. Nah, sekarang saya akan beri waktu Bapak Ibu 5 menit lagi, ya, 5 menit Bapak Ibu untuk menuliskannya. Silakan buka lagi WA-nya, kemudian tuliskan 5 sisi positif wabah corona bagi pekerjaan saya, ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya jeda dulu 5 menit untuk kemudian nanti saya tutup di bagian akhir, ya. Silakan tuliskan dulu 5 sisi positif wabah corona dalam pekerjaan Bapak Ibu sekalian, ya. Kirimkan ke nomor WA-nya, boleh dimunculkan lagi barangkali ada yang belum mencatat yang tadi, ya. 0818 629 928. Silakan Bapak Ibu pikirkan, ya. Renungkan sebentar. Wah, justru dengan kondisi seperti ini, misalkan pekerjaan-pekerjaan saya, ya, di kantor akan lebih apa. Nah, silakan pikirkan, ya. Silakan kemudian tuliskan. Nanti kemudian saya akan rekap, kemudian nanti kita sampaikan ke panitia, ke pimpinan, mudah-mudahan menjadi bahan masukan juga. Nah, 5 sisi positif dari wabah corona, ya, dalam pekerjaan saya. Misalkan saya jadi lebih semangat untuk belajar hal yang baru. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Ya. Baik, saya jeda sebentar, kurang lebih 3-5 menit. Bapak Ibu silakan tuliskan apa saja yang menjadi nilai positif. Ya. Ya, beberapa sudah mulai masuk. Ya, silakan boleh. Silakan temukan kira-kira hal-hal positif apa saja yang justru Bapak Ibu dapatkan yang kaitan dengan pekerjaan Bapak Ibu dengan kondisi ini. Ya, ada juga yang menuliskan, justru dengan kondisi ini hutang pekerjaan saya di kantor bisa terpenuhi karena ada waktu. Wah, luar biasa, ya. Lebih ada waktu juga untuk mengevaluasi pekerjaan. Ya. Lebih ke detail teknis juga boleh, misalkan dengan program-program atau target-target yang sedang direncanakan. Ya. Silakan, masih ada waktu, ya, mulai pada masuk, ya. Lebih memahami teknologi media, ya.
Ada juga ini, kantor mulai mempertimbangkan bahwa jam kerja bisa fleksibel. Ya, prediksi ke depan memang seperti itu, Bapak Ibu. Silakan tuliskan beberapa hal yang menjadi nilai justru di sekarang. Pengetahuan software dan hardware digital online semakin bertambah. Respon lebih cepat, ya luar biasa. Ya, silakan, ada waktu 5 sisi positif dari wabah corona dalam pekerjaan saya. Ya, masih ada waktu, silakan tuliskan lagi untuk nanti kemudian saya tutup ya. Ya, 1 menit lagi Bapak Ibu yang masih menuliskan silahkan. Ya Bapak Ibu, sudah cukup ya? Sudah pada masuk? Baik, di bagian akhir nanti saya berikan kesimpulan. Jadi barusan Bapak Ibu sudah menyampaikan 5 sisi positif dari wabah corona bagi pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan penyemangat juga. Nanti saya rekapkan ya. Baik, Kang Denny, next slide-nya, next slide. Nah, satu kutipan juga yang saya tuliskan di buku Tafakur. Ini kutipan dari seorang Dale Carnegie, seorang bisnismen sukses di Amerika Serikat, ya. Di mana suatu ketika dia pernah bangkrut, jatuh bangkrut. Ketika bangkrut itu dia sudah putus asa, gelap dunia rasanya, dan dari kota dia mau pulang kampung saja. Tetapi sebelum pulang kampung ternyata dia berjalan di pinggir jalan pagi hari dalam suasana kondisi cuaca cerah, matahari bersinar, dia mau menyeberang jalan, ternyata di sebelahnya ada seseorang yang dia ternyata tidak memiliki, duduk di kursi roda. Dan ternyata orang di kursi roda itu mengatakan, dia bersyukur betapa indahnya pagi hari ini, betapa sejuknya, betapa segarnya hari ini. Dan Dale Carnegie ini terkaget-kaget. Bagaimana bisa seorang yang nggak punya kaki, dia mengatakan bahwa dunia ini betapa indahnya, betapa menyejukkannya, betapa menyenangkannya. Dan ini menjadi satu penyemangat yang luar biasa. Lalu dia berpikir, Dale Carnegie ini, kalau orang di atas kursi roda itu yang tidak memiliki kaki saja dia bisa bersyukur atas kondisi hidup ini, mengapa saya tidak? Saya yang punya tangan, punya kaki, kenapa saya harus putus asa, harus pulang kampung, harus kemudian berhenti dari usaha saya? Dari sanalah dia akhirnya memulai lagi bisnisnya,
dan ternyata dia menjadi sukses luar biasa. Dan akhirnya dia menulis ya satu ungkapan di ruangannya, I was blues because I had no shoes. Aku sedih karena dulu aku nggak punya sepatu. Until off on the street I met a man without feet. Hingga suatu ketika saya berdiri di pinggir jalan dan aku bertemu seorang laki-laki yang tidak memiliki kaki. Tadinya sedih karena nggak punya sepatu, tapi kemudian dia menjadi positif karena dia merasa bahwa tidak punya sepatu itu bukan apa-apa. Aku masih memiliki kaki dan aku bisa bersyukur dan bisa melakukan berbagai aktivitas. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu juga sekalian, kita semua mungkin banyak hal negatif yang masuk ke kita, tapi saya yakin anugerah yang positif dari Allah jauh lebih banyak, yang sangat banyak sekali kalau kita mau mengambilnya. Bayangkan kita masih bisa bernafas. Bayangkan saudara-saudara kita yang akhirnya harus meninggal juga, mereka menahan sesak nafasnya dalam kondisi ini. Maka syukur yang luar biasa yang harus kita lakukan. Next, Kang. Sebagai kesimpulan, yang pertama menghadapi kondisi ini, maka Bapak Ibu, pertama kita harus ikhlas dan bersyukur atas kondisi yang ada. Karena ketika kita ikhlas itu bisa jadi, dan bersyukur itu bisa jadi setengah dari solusi yang akan kita dapatkan. Ya, ada satu doa yang diabadikan bagi yang Muslim di dalam Al-Quran, itu doanya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi kondisi diserang, dikejar-kejar Fir'aun. Masalahnya besar sekali. Ya, doanya mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal, tapi mungkin belum memaknainya. Bagaimana doanya? Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, di dalam surat Toha itu. Ya, yang non Muslim menyesuaikan, barangkali ada doa-doa khusus untuk menghadapi masa-masa susah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun tentu ini urusan yang besar. Nabi Musa seorang nabi, pengikutnya sedikit. Fir'aun bahkan mengaku sebagai Tuhan, kerajaannya besar, tentaranya banyak, kemudian tukang sihirnya banyak, dan Nabi Musa hanya dengan beberapa orang saja. Maka masalah Nabi Musa ini jauh lebih besar dari berbagai masalah kita. Dan ternyata doanya yang diajarkan apa? Rabbish rohli sadri, ya Allah lapangkan untukku dadaku. Yang diminta pertama adalah, ya Allah lapangkan saja dulu dadaku, ya Allah ikhlaskan aku dengan kondisi yang ada. Biarkan masalahnya masih ada, tetapi ya Allah jadikan hatiku lapang. Maka ternyata itu menjadi setengah, bisa menjadi setengah dari penyelesaian masalah. Maka Bapak Ibu, kalau kita menghadapi kondisi ini pun, kondisi hati kita lapang, ikhlas, menerima, syukur, maka akan lebih mudah untuk menghadapi penyelesaian masalah berikutnya. Tapi kalau tidak ikhlas, tidak bersyukur, maka ini akan semakin menambah masalah. Bisa merambat menjadi sakit dan seterusnya. Karena banyak juga yang akhirnya kena psikosomatis, ya, ketakutan yang luar biasa. Sesungguhnya dia tidak sakit COVID, katakan seperti itu. Tapi karena berita-berita yang masuk negatif-negatif terus, batuk, sesak, dan seterusnya, akhirnya dia psikosomatis. Semuanya tidak sakit, tetapi dia merasa sakit. Nah, ini yang menjadi masalah. Maka mari kita ikhlas bersyukur atas kondisi yang ada. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang kedua, Kang Denny, atau dibuka di situ saja juga. Yang kedua, kesimpulannya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan kopinya ini. Tetap ikuti prosedur kesehatan dan keselamatan. Ya, ikhtiar wajib tetap kita lakukan, Bapak Ibu, untuk menjaga kondisi kita. Kemudian yang ketiga, sebagai kesimpulannya adalah dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Maka kita pun harus cepat berubah menyesuaikan diri. Nah, jadi ini menjadi peringatan bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian. Dunia ini sedang berubah dengan cepat. Maka kita pun harus mengikuti. Ya, kerja di rumah, ya memang ini kondisinya. Kita harus cepat menyesuaikan diri. Ya, kita harus cepat menyesuaikan diri. Berikutnya nomor 4, kan? Nomor 4, lakukan tugas pekerjaan dengan penuh ide baru. Nah, kreativitas, inovasi, dan semangat, dan juga optimis. Ya. Maka ini akan menjadi pemicu bagi kita ketika kita bisa penuh gagasan baru. Dan itu harus ada gagasan dan ide baru, karena kondisinya memang seperti ini. Kemudian yang kelima, ya, upgrade diri dengan berbagai ilmu dan skill baru. Nah, ini penting, wajib Bapak Ibu sekalian, karena model pekerjaannya berubah, zaman juga terus berubah, maka kita wajib mengupgrade diri dengan berbagai ilmu dan skill baru. Ya, silakan Bapak Ibu persiapkan, tanya-tanya, bangun relasi-relasi, tanya via WA, via apa, ini cara ini gimana sih, kalau mau ini gimana sih. Nah, wajib kita untuk belajar, karena
Ya, kita masih usia produktif, Bapak Ibu sekalian, produktif bekerja, artinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Poin nomor 6, Kang. Nah, segera move on, jangan terlena, jangan lebay, jangan malas, jangan menunda-nunda, dan jangan banyak alasan. Ya, rumusnya just do it, lakukan. Ya, lakukan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Jangan terlena dengan kondisi ini. Kita harus move on. Dan yang ketujuh, perkuat dengan ibadah dan doa. Ya, perkuat dengan ibadah dan doa. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Di bagian akhir saya ingin mengajak untuk memandu Bapak Ibu untuk berdoa ya sekilas untuk kita semua. Nanti kalau mau ada interaksi juga silakan. Kita berikan diri kita sugesti positif dan juga doa ya. Baik Bapak Ibu, silakan kondisikan masing-masing di rumah masing-masing, kita kondisikan dengan duduk nyaman ya. Boleh silakan duduk dengan nyaman. Izinkan saya memandunya. Yang non muslim silakan menyesuaikan dengan bahasa masing-masing, bahasa agamanya masing-masing juga ya. Tapi kita coba untuk fokus, kita coba untuk serius ya. Sejenak Bapak Ibu ya. Silakan duduk kondisi dengan nyaman. Ya. Boleh sekarang Bapak Ibu tarik nafasnya, rasakan. Kemudian keluarkan juga dengan nyaman. Tarik nafasnya lagi. Keluarkan dengan nyaman. Yang muslim boleh ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Tarik nafasnya lagi, keluarkan, alhamdulillah. Boleh sekarang kita coba sambil pejamkan mata, rasakan nikmat yang Tuhan berikan pada kita. Pejamkan matanya, tarik nafasnya, keluarkan, alhamdulillah. Ulangi lagi, semakin dalam Bapak Ibu menarik nafasnya, kemudian dikeluarkan, maka semakin menjadi diri kita semakin bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Boleh tundukkan wajahnya, pejamkan matanya. Rasakan kita sedang menunduk kepada Allah yang menciptakan kita, memberikan kita kehidupan, memberi kita keluarga, memberi kita anak-anak, memberi kita pekerjaan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Tundukkan wajahnya, rasakan kita sedang menunduk kepada Zat yang menciptakan kita. Allah yang menggerakkan bumi kita ini. Allah yang sekarang sedang menyuruh manusia untuk tetap berada di rumahnya terlebih dahulu. Allah yang menciptakan jagat raya ini. Ya Allah, kami makhluk-Mu ini sangat kecil ya Allah. Ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni keburukan-keburukan kami ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu kepada kami. Nikmat hidup ini ya Allah. Nikmat kami bisa bernafas ya Allah. Saudara-saudara kami banyak yang Engkau panggil ya Allah. Banyak yang mereka kesulitan bernafas hingga akhirnya meninggal dunia. Tolong ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Wafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Dan ya Allah, jadikan diri kami menjadi orang-orang yang semakin taat kepadamu, semakin bersyukur kepadamu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, terima kasih atas pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Ampuni jika selama ini kami belum maksimal. Beri kami kemampuan untuk memaksimalkan pekerjaan kami, ya Allah, meskipun dari rumah kami, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Engkau masih memberikan aktivitas untuk kami lakukan. Di luar sana, sudah ratusan ribu orang kehilangan pekerjaannya, ya Allah. Di luar sana, jutaan orang sudah kebingungan untuk makan minggu depan pun, ya Allah. Di luar sana, banyak sekali orang-orang yang untuk makan hari besok pun sudah bingung. Engkau memberi nikmat bersama keluarga kami. Terima kasih, ya Allah. Maka jadikan kami, ya Allah, semakin taat kepadamu, semakin bersyukur kepadamu, dan kami semakin maksimal melaksanakan tugas-tugas pekerjaan kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menakdirkan segala-galanya, ya Allah. Jadikan, ya Allah, kami mampu membuka tabir-tabir hikmah dari kejadian ini, ya Allah. Jadikan kami mampu mengambil hikmah-hikmah positif dari kejadian ini. Engkau sudah siapkan. Tinggal kami mau atau tidak untuk mengambil hikmah tersebut. Mampukan kami ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami bersama sahabat-sahabat kami ini, yang hari ini, saat ini, kami sedang mengikuti kegiatan ini, ya Allah. Semakin Engkau sayangi, ya Allah.
Ya Allah, jadikan keluarganya bahagia. Jadikan keluarganya, ya Allah, semakin bahagia. Bahagia di dunia dan di akhirat, ya Allah. Dan ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu kepada kami. Ya Allah, sayangi juga keluarga kami. Sayangi kedua orang tua kami, ya Allah. Silakan hadirkan wajah ibu dan bapaknya masing-masing. Yang mungkin saat ini kita sedang rindu karena sudah belum bisa menjumpainya lagi. Hanya bisa via telepon. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Muliakan mereka, ya Allah. Ada di antara ayah ibu kami juga detik ini sudah di alam kubur. Tolong hapuskan dosa-dosanya. Muliakan mereka, angkat derajatnya, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami, ya Allah, orang-orang yang Kau sayangi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sayangi kedua orang tua kami. Sayangi kakak dan adik kami, ya Allah. Sayangi saudara-saudara kami. Sayangi pasangan hidup kami, ya Allah. Yang hari-hari ini Engkau rekatkan kami semua, ya Allah. Sayangi putra-putri kami, anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu kepada kami, ya Allah. Kami makhluk-Mu, ya Allah. Kami bergantung kepadamu, ya Allah. Tolong, ya Allah, mampukan kami untuk membuka hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Dan ya Allah, mampukan kami bekerja dengan maksimal di kantor kami. Jadikan kantor tempat kami bekerja, ya Allah, sebagai tempat yang penuh rahmat dan barokah-Mu, ya Allah. Yang membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, kami bermohon, ya Allah, segerakan kami mampu untuk merubah diri kami menjadi jauh lebih baik, ya Allah. Ya Allah, selamatkan diri kami, selamatkan keluarga kami, ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Mohon maaf, ya Allah, mohon ampun apabila sempat terbersit di hati kami buruk sangka kepadamu atas kondisi ini. Sempat buruk sangka kepadamu, ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, jadikan sahabat-sahabat kami di tempat pekerjaan kami, ya Allah, semakin giat bekerja. Jadikan pimpinan-pimpinannya semakin soleh, semakin taat. Jadikan kami semua semakin Kau sayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah harapan doa kita semua, Bapak Ibu sekalian. Semoga kita mampu untuk membuka hikmah-hikmah yang sudah Allah siapkan bagi kita sekalian. Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sharingkan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan rekapkan dari hasil tadi kebahagiaan Bapak Ibu, kemudian nilai-nilai positif yang bisa diambil dari kondisi sekarang ini. Nanti saya rekapkan, saya kirimkan ke pimpinan. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kopian dari materi barusan tadi, ya PowerPoint-nya atau PDF-nya nanti akan kita kirimkan. Dan di bagian akhir barangkali Bapak Ibu bisa, saya mohon sedikit kesan-kesan dari Bapak Ibu mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini, bertafakur tentang motivasi bekerja di rumah. Silakan, boleh buka lagi WA-nya Bapak Ibu. Saya mohon sedikit kesan-kesan Bapak Ibu atas kegiatan di pagi hari ini. Itu saja barangkali dari saya. Silakan sambil Bapak Ibu buka WA-nya. Barangkali kalau Bapak Kepala masih bergabung, saya mohonkan dari Bapak Kepala juga untuk menyampaikan lagi sebagai kesimpulan atau juga penyemangat bagi rekan-rekan semua. Bapak Kepala hadir? Mungkin yang ya, lain dulu. Enggak, siapa? Silahkan. Ya, sementara itu dari saya. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ika, silakan dipandu untuk yang lain dulu, Bu Ika. 1, 2. Halo. Ya. Teman-teman. Ya, silahkan bebas aja yang mau memberikan kesan dan pesan. Siapa dulu? Silahkan. Pak Hermansyah dulu atau gimana, Pak Kapus? Yang lain dulu, Bu Ika. Oke, yang lain teman-teman silahkan. Kang Agung, ada yang mau ini mungkin pesan dan pesannya? Siapa dulu? Silahkan. Ada? Boleh kesan-kesan. Boleh, silahkan Bu ya.
Nanti kesan-kesannya masing-masing via WA saja, di WA ke saya, nanti saya sharekan juga ya di WA. Sekarang kalau mau ada diskusi atau pertanyaan atau dari Bapak Kepala mau menyampaikan sesuatu sebagai penguat dari tadi materi saya, itu akan lebih bagus barangkali, Pak. Iya, iya. Tolong telepon emaknya deh. Saya aja dulu ya, kalau belum ada silakan, ya. Bu. Silakan, Bu. Ya. Kang Agung, dari yang disampaikan tadi ya, ada beberapa poin yang bisa saya tangkap ya. Yang pertama nih ya, dengan kondisi yang ada ini, harus mindset kita itu harus diinstal dulu. Yang pertama, bahwa segala sesuatu yang menurut kita enggak baik atau sesuatu yang tidak kita inginkan, itu pasti ada positifnya atau pasti ada hikmahnya. Itu yang saya tangkap pertama. Betul ya, Pak? Betul. Ya? Nah, kemudian yang kedua, agar kita bisa menerima kondisi ini dengan ikhlas, dengan senang, kita harus bersahabat dengan kondisi yang ada ini. Tadi yang saya dengar dari Kang Agung gitu ya, Kang Agung ya. Betul, iya. Yang saya ingin tanya sedikit, gimana caranya supaya kita bisa, ada trik nggak, ada cara nggak atau jalan supaya kita bisa bersahabat dengan kondisi yang ada ini? Itu yang ingin saya tanyakan. Iya. Itulah beren Kang Agung. Punten biasa. Siap. Mohon ya. Ya mungkin secara ini langsung saja saya jawab ya sebisa saya. Jadi awali dengan yang tadi saya sampaikan di bagian akhir penutup, Ibu, bahwa kita harus dengan kondisi meriset diri kita itu bahwa kita itu ikhlas dan bersyukur atas kondisi yang ada ini ya. Sebagaimana tadi doanya Nabi Musa, yang pertama diminta ternyata lapangkan itu dadaku ya. Baru yang kedua diminta oleh Nabi Musa itu adalah wa yassir li amri, mudahkan urusanku ya. Jadi yang diminta oleh Nabi Musa itu lapangkan untukku dadaku, dan ya Allah yang kedua baru mudahkan urusanku ya. Maka tips yang pertama tentu kita wujudkan dalam bentuk ikhlas, syukur ya, tetap optimis, bahagia dan seterusnya. Kemudian tentu yang kedua ikuti dengan ikhtiarnya ya. Ikhtiar, cepat menyibukkan diri untuk membenahi diri ya. Kalau Bapak Ibu kaitan dengan pekerjaan, maka cepat menyibukkan diri untuk gimana nih kaitan dengan target-target yang ada ya. Berarti ini harus banyak didiskusikan, harus banyak belajar kaitan dengan teknologi dan seterusnya. Maka itu yang harus segera dilakukan ya. Tadi di bagian akhir, just do it, lakukan, segera lakukan ya. Kalau kita sudah memulai, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan, betapapun mungkin ada kesulitan yang dihadapi. Tetapi kalau kita tidak memulai, ya, itu akan sangat berat sekali, ya. Just do it, laksanakan. Jadi tips triknya segera lakukan apa yang bisa dilakukan, ya. Mulai belajar berbagai hal baru, ya. Bapak Ibu pasti harus belajar berbagai hal baru menghadapi kondisi ini, ya. Untuk urusan rumah saja berbagai kondisi baru, apalagi urusan kantor, ya. Maka rumus perubahan itu kan hanya dua, ya. Satu, rencanakan, yang kedua lakukan. Nanti kalau ada pertemuan berikutnya ada, kita temukan dulu dissatisfaction, kemudian visionnya apa, kemudian harus lebih besar dari resisten. Tetapi poinnya dua, satu rencanakan, yang kedua lakukan. Banyak orang berhenti hanya pada rencana, pengen sih, tapi, nah ini, pengen sih belajar ini, tapi ada alasannya lagi. Mau sih, asalkan, dan seterusnya, ya. Ada ini Bu, kalau di training biasanya saya sampaikan ada hambatan untuk berubah itu 5M. Ya, hambatan berubah 5M. Satu, malu. Yang kedua, malas. Yang ketiga, minder. Aku nggak bisa apa-apa. Yang keempat, merasa belum perlu. Ya, yang kelima, merasa tidak perlu. Ya, nah ini yang paling parah, merasa nggak perlu untuk berubah. Nah, maka ya segera lakukan saja apa yang bisa lakukan, diskusikan dengan teman-teman, pola dan hal lain sebagainya, ya. Jadi yang pertama tadi ikhlas, syukur, kedua ikuti dengan gerak badannya, mulai melakukan sesuatu. Insya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Paling tidak itu Bu ya yang bisa saya gambarkan. Ya. Enggak, barangkali ya, oke, nuhun. Silakan. Ya. Teman-teman. Maka teman-teman yang lain itu mumpung ada ini mau curhat, silakan. Tes.
Ya, silakan. Pak Umar? Pak Umar? Belum. Iya. Halo, halo. Ya, halo, silakan. Belum, silakan. Ya, kedengeran. Song tong halo-halo wae tita tadi. Hayo, geranya Rios. Saya Ridwan. Oh iya, Pak Ridwan, silakan. Oh, Ridwan, salah dikira suaranya suara Pak Umar. Jadi gini nih. Jadi banyak hal yang bisa diselesaikan saat stay at home. Ya. Jadi kalau dulu banyak target-target yang tidak tercapai, pekerjaan-pekerjaan di keluarga sekarang bisa dicapai. Ya. Contohnya program Hatam Quran sekarang makin banyak waktu. Ya. Program menghafal Al-Quran. Ini bagi keluarga yang kecil, program membiasakan anak-anak sholat subuh berjamaah dan diskusi per hari sudah bisa dilaksanakan. Sekarang saya sedang mencoba sholat subuh berjamaah, memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki sholat yang benar untuk istri, suami, dan anak-anak dan anggota keluarga. Jadi banyak waktu sekali sekarang nih. Nah, jadi kalau dulu seperti Hamka, Ibnu Taimiyah, Said Qutb, Soekarno, justru dengan di penjara itu jadi banyak waktu untuk nulis. Betul, Pak. Betul, ya. Nah, sekarang sedang stay at home ini banyak yang bisa diselesaikan. Padahal kalau dalam waktu normal nggak bisa, sulit itu dicapai itu. Nah, saya sekarang juga ke anak-anak dan cucu-cucu ya, supaya target-target sholat subuh berjamaahnya supaya dilaksanakan begitu. Terima kasih. Ya, kalau untuk pekerjaannya gimana Pak? Ya, untuk pekerjaan nih. Pekerjaannya juga asal kita disiplin ya, walaupun betulnya memang ada banyak sedikit gangguan ya. Tapi insya Allah target-targetnya bisa dicapai. Walaupun di lain waktu kerja malam kadang-kadang bisa kerjanya ya kerjain malam gitu aja Pak. Betul. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Halo. Ya. Ya, Sariman. Halo, ya, silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bangga dengan Pak Ridwan nih. Oh iya, silakan Pak. Langsung saja saya ke arah pekerjaan. Tadi kalau yang tadi memang banyak untuk ke keluarga dan spiritualitas. Yang ini yang khusus untuk pekerjaan. Terutama yang kami hadapi, ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan peralatan yang ada di kantor. Nah, tanpa menggunakan alat kantor itu tidak bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini saya lagi mencari-cari apa ya yang hal yang positif dari hal yang seperti kejadian sekarang ini, sehingga tetap bisa kita melakukan kegiatan yang tetap bisa menggunakan peralatan di kantor. Ini ada beberapa yang mungkin juga teman-teman di lab itu juga sama gitu ya, yang pekerjaannya harus ada di kantor gitu ya. Sementara ini dengan WFH ini ya agak susah gitu ya. Saya yakin bahwa memang Allah itu sudah menyentuhkan dalam Al-Qur'annya Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu ya. Ini tadi memperkuat saya bahwa itu memang semuanya yang diciptakan ini, kejadian apapun itu semuanya ada tidak sia-sia gitu, pasti ada manfaatnya. Cuman saya sedang menggali-gali ini bagaimana ini, mungkin ada sharing dari teman-teman. Terima kasih gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagus Pak. Benar, tugas kita sekarang untuk mencoba mencari hikmah-hikmah apa, kemudahan-kemudahan apa ya. Artinya kita dituntut untuk terus kreatif, termasuk kaitan dengan pekerjaan tadi. Ya. Baik, silakan yang lainnya. Ini mau nggak? Assalamualaikum Bu Ika. Iya, Sam. Aduh, Waalaikumsalam. Serang Tendi, Bu. Mangga Pak Tendi sok teras we Kakang Agung
langsung, Mangga. Mangga Pak. Pak Agung, saya mau bertanya. Ya. Ada semacam indikator keberhasilan dari kita selama bekerja melalui WFH ini, Pak. Itu aja, Pak, singkat, Pak. Ya, kalau kaitan dengan pekerjaan di kantor, indikator keberhasilannya pasti dikaitkan nanti dengan target-targetnya tercapai atau tidak. Itu saja sih, Pak. Ya, jadi target yang selama ini sudah ditetapkan, apakah itu bisa tercapai atau tidak? Ya, maka silakan diukur, ya, diukurkan, ya. Targetnya memang bisa jadi ada yang masih visible, masih bisa tercapai dengan kondisi ini, tapi mungkin ada juga banyak yang harus melalui penyesuaian, ya. Contoh tadi misalkan alat untuk bekerjanya hanya ada di kantor, nah ini harus segera dicarikan solusinya seperti apa yang terbaik, ya. Solusinya apa yang terbaik, apakah alatnya dibawa ke rumah, kalau memungkinkan, kalau tidak, misalkan apakah ada pekerjaan yang bisa bergantian gitu ya, bergantian, tetap harus ke kantor tapi bergantian dengan kondisi keamanan, keselamatan, kesehatan tetap dengan standar yang tinggi misalkan. Nah, silakan Bapak Ibu bisa rundingkan ya, artinya berbagai planning A, B, C, D ya. Maka kalau bicara tadi indikator keberhasilannya tetap pada target perusahaan tercapai atau tidak, itu ya. Jadi adapun caranya silakan untuk kreatif di sana. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Pak. Iya, Agung, Bu Ika. Ya, silakan. Ya, silakan, Bu. Saya nih ya, Pak. Ya, kalau untuk saya mungkin ini Pak dengan WFH ini sepertinya pekerjaan menjadi lebih banyak ya. Iya. Saya merasa dari hari ke hari malah bekerja itu lebih dari jam kerja gitu, sampai malam pun masih ada lah yang harus dikerjakan. Mungkin memang harus mendisiplinkan diri, apa ada pekerjaan yang bisa ditunda atau harus segera diselesaikan. Tapi untuk kondisi darurat sekarang, Pak, mungkin karena di posisi saya, jadi ya itu tadi Pak, WFH ini menjadi lebih sibuk ya. Mungkin itu aja. Ya, betul. Ada mungkin yang seperti itu menjadi lebih sibuk. Hanya nanti juga kembali pada diri kita. Mungkin kita belum bisa mengatur diri kita secara maksimal. Bagaimana mana prioritas, ya, mengatur waktu, ya. Ada kalanya memang betul begitu kerja di rumah, ada kalanya sampai tengah malam dan seterusnya, ya. Sama dimanapun seperti itu. Saya juga menyiapkan materi, ya, untuk presentasi ke Bapak Ibu juga ada kalanya sampai tengah malam, tadi malam atau kemarin malam itu begadang juga, ya. Nah, artinya memang ya kita harus bisa menetapkan skala prioritas dan juga kita mengatur, ya, intinya juga mengatur bagaimana agar kita bisa tetap melakukan tugas-tugas kita, tetapi juga kita bisa mengatur hak-hak diri kita, hak istirahatnya, hak makannya, ya, hak untuk keluarga dan seterusnya. Tinggal pandai-pandai kita untuk mengaturnya, ya. Pasti banyak hal-hal baru yang kita dapatkan ketika WFH ini, ya. Pasti banyak hal-hal baru, ya. Tinggal kita menyesuaikan. Mungkin ini Pak, terutama untuk ibu-ibu ya yang perannya Ya, jadi kami pun misalnya masak itu yang biasanya cuman sekali atau 2 kali itu bisa lebih dari 3 kali gitu kalau masak. Ya, hampir sama semuanya. Hampir sama semua mungkin ibu-ibu mengalami. Banyak makan. Ya, banyak makan di rumah. Iya. Itu ini aja Pak. Iya. Mungkin yang lainnya. Iya. Ya, betul sama Bu. Saya juga anak-anak saya juga masih kecil-kecil, ada anak saya 3 masih kecil-kecil, juga sama, istri saya harus masak bolak-balik, ya. Tinggal kita mengkondisikannya, memberi pengertian kepada keluarga, kepada anak-anak atas kondisi yang ada juga sangat penting sekali, ya. Memberi pengertian atas kondisi yang ada ini, termasuk bagaimana kita menyikapinya di rumah, ya, ya. Dan sebagai contoh saja, alhamdulillah gitu ya, anak saya yang kelas 6 SD itu karena mungkin di sekolahnya disuruh untuk saum sunnah gitu ya, akhirnya malah mengajak ya
saya, istri, kemudian adik-adiknya juga pada pengen saum sunnah gitu ya, Senin, Kamis gitu. Akhirnya ini juga kita jadikan kesempatan, oh ya, akhirnya mereka tumbuh kesadaran sendiri ya ketika mungkin kerjasama yang baik tadi, kompleks kan, anak sekolah saja kompleks, misalkan dari gurunya menyuruh untuk hemat, menyuruh untuk apa, itu akan sangat bagus sekali. Artinya kita bisa bekerja sama lah ya. Ya, ada kalanya juga dulu misalkan anak saya kurang apa, saya kontak gurunya di sekolah, kemudian, Bu, tolong dong suruh anak saya gini. Nah, artinya itu dengan kerjasama yang baik, ya, ini akan memberikan efek juga. Ada kalanya kan anak, keluarga, misalkan anak juga kalau oleh orang tua mah agak kurang nurut, tapi ketika diberitahu oleh gurunya, langsung taat, misalkan seperti itu. Ya, jadi manfaatkan saja kondisi yang ada ini untuk semakin banyak belajar lagi. Ya. Baik, silakan yang lainnya. Ada yang mau sharing kalau masih ada, atau mau ditutup dengan kesimpulan dari moderator barangkali ya. Silakan kalau ada. Halo, Bu Nia, kumaha? Halo. Bu. Ya, halo, silakan. Halo. Pak Triswan, Pak. Ya, silakan, Pak Triswan. Ya. Ya, Pak, ini alhamdulillah nih, Pak. Pak Agung. Ya. Dengan adanya ya, gimana? WFH ini. Halo, Bu Nia. Kami di sini. Ya. Halo, bisa dengar? Ya. Ya, silakan. Adanya WFH ini banyak sekali manfaatnya, Pak. Bahwa salah satunya adalah kami bisa. Ada putus-putus suaranya. Halo. Halo. Bisa jelas, Pak? Tidak kedengaran, putus-putus di saya suaranya. Dengan Bapak siapa ya? Triswan, Pak. Triswan. Oh, Pak Triswan. Ya, silakan. Ya. Ya, dengan adanya WFH ini dan tadi ada motivasi dari Pak Agung itu ternyata bahwa banyak rasa yang kami rasakan, Pak. Jadi selama kerja di rumah ini ya selain selain kita bisa itu yang paling penting jadi kelihatan kita kerja itu agak jadi fleksibel, Pak. Lebih fleksibel, santai. Iya, iya. Kapan kita bisa menyelesaikan pekerjaan, mau malam, mau siang, gitu. Kita bisa Iya, mengatur iya. itu seperti itu, Pak. Nah, kemudian Iya, iya. yang kedua yang jelas kita bisa makan sembari kerja, Pak. Jadi enaknya di situ, Pak. Jadi bisa santai, Iya. nggak terlalu buru-buru, tapi kerjaan tetap menjadi target. Jadi itu Iya. banyak hasil yang sudah kami peroleh walaupun kami kerja di rumah. Nah itu Ya, yang paling alhamdulillah. utama sebetulnya memang banyak sekali manfaatnya, Pak. Jadi Ya. dan kita juga bisa ya juga di rumah jadi awet, Pak. Pakaian juga nggak banyak cucian. Di rumah juga. Iya, iya. Iya. Ya, itu Pak yang kami rasakan. Oh ya, alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak Rizwan ya. Oh ya, dan Bapak Ibu ya, barangkali juga nanti misalkan nanti kalau ke depan ada lagi dijadwalkan lagi, nanti juga bisa buku, sekarang kan menulis buku tafakur itu sebenarnya bisa menjadi teman, sangat bisa menjadi teman untuk bekerja di rumah ya, karena di buku itu saya sharing Kang Dery, covernya boleh dimunculkan di layar ya. Banyak sekali sharing kaitan dengan syukur, ikhlas, kaitan dengan sabar, kaitan dengan memaksimalkan pekerjaan ya. Nah, ini andaikan ke depan nanti kita dijadwalkan lagi, barangkali bisa buku ini sebagai bahan ini juga kita untuk diskusi dan seterusnya ya. Barangkali saja misalkan lembaga, kantor ada anggaran untuk misalkan untuk memberikan ini kepada seluruh karyawan, itu akan sangat bagus sekali. Bapak Ibu kira-kira ingin nggak buku tafakur ini Bu dikirim ke rumah Bapak Ibu masing-masing nih? Ya, bisa jadi sangat menginginkannya. Andai lembaga ada keleluasan, maka ini akan sangat bisa menjadi bahan Bapak Ibu untuk dibaca di rumah, kemudian nanti kita kaitkan dalam diskusi-diskusi, kemudian kita kaitkan dengan pekerjaan dan kehidupan keseharian kita. Alhamdulillah buku tafakur ini sudah dicetak sekarang. Kemarin baru tiba lagi cetakan ke-9, sudah belasan ribu eksemplar ya, sudah belasan ribu eksemplar, sudah dicetak
sekian lama, alhamdulillah, dan senantiasa menjadi materi tafakur di berbagai training-training. Ya, sekali lagi alangkah baiknya apabila ke depan Bapak Ibu bisa membacanya untuk menemani work from home ini, ya akan sangat cocok sekali insya Allah. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, barangkali silakan sebagai kesimpulan dari Ibu Moderator, barangkali, atau dari Bapak Kepala menyampaikan sesuatu, silakan. Baik Pak Agung. Terima kasih banyak Pak Agung atas waktu yang telah disediakan untuk kami dalam rangka memberikan pencerahan kepada teman-teman. Nah dari kami ini kalau PNS-nya aja itu ada 212 sekarang, tapi yang partisipasi belum separuhnya nih. Mungkin ada yang fasilitasnya belum punya atau memang seperti Pak Agung bilang tadi, ya mungkin ada yang belum install, ada yang segala macam. Jadi ini nanti menjadi koreksi kami untuk next selanjutnya. Apa yang disampaikan Pak Agung tadi merupakan sesuatu yang baik sekali dan membuka kunci-kunci dari apa yang sekarang terjadi. Jadi ini merupakan kesempatan untuk kami yang hadir, yang mendengarkan ini, mudah-mudahan bisa meningkatkan kreativitas sehingga menghasilkan inovasi-inovasi dalam rangka yang tadi itu adalah apakah itu untuk lembaga atau untuk pribadi. Jadi sekali lagi terima kasih dan acaranya luar biasa. Mudah-mudahan di kesempatan lain yang belum ikut nanti Mas Denny, ya, Pak. Tolong ini kan acara ininya direkam. Ya. Rekamannya mungkin bisa di-share ke teman-teman yang tidak hadir supaya ini apa yang kita rasakan sama-sama hari ini bisa dirasakan juga oleh teman-teman yang tidak bisa mengikuti acara ini secara langsung. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Agung, Bu Ika, teman-teman semuanya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan dari saya barangkali sebagai penutup, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan kita bisa segera move on dan semakin kreatif dan mendapatkan hasil yang maksimal, bisa mencapai target. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, pasti ada kesalahan kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dari saya, Kang Denny, juga terima kasih Bu Ika dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Zoom meetingnya akan segera saya tutup. Terima kasih. Ya, bagus. Ya.